Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanul Alim dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tupoksi guru beserta regulasinya dan teori pakar pendidikan. Yang pertama, tupoksi guru. Sebelum melangkah lebih lanjut kepada pembahasan, sebelumnya kita mengetahui apa itu guru. Guru merupakan arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru mempunyai banyak tugas, baik yang terkait dengan dinas ataupun di luar dinas. Adapun tugas pokok dari seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh rencana yang dibuat oleh seorang guru. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal sebelum melakukan proses pembelajaran, agar proses pembelajaran yang nantinya guru lakukan tidak ada kesalahan lagi, dan tak lupa pula harus berpatokan pada buku kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya dengan berdasar pada kurikulum yang berlaku. Guru juga harus berperilaku efektif kepada setiap siswa. Guru juga harus mengetahui potensi seorang anak supaya dalam pemberian tugas guru memberikan tugas sesuai dengan kompetensi anak tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian atau mengukur batas kompetensi siswa. Melakukan proses penilaian atau dengan memberikan soal kepada siswa biasa disebut dengan ulangan harian dan ulangan tengah semester. Merupakan cara guru untuk mengatur potensi sampai di mana potensi anak tersebut. Dengan melalui pemberian soal, guru dapat mengetahui pengamatan anak dari materi tersebut. Karena pada dasarnya pemahaman setiap individu itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada pula yang lambat. Yang keempat yaitu melakukan analisis penilaian pembelajaran. Pada analisis penilaian, guru berperan untuk mengelola hasil dari tes yang telah diberikan oleh seorang guru dengan memberikan penilaian dan menggolongkannya apakah masuk pada kriteria penilaian atau tidak. Yang kelima yaitu menyusun dan melakukan program remedial. Setelah menggolongkan hasil dari penilaian, seorang guru melakukan proses remedial dengan tujuan untuk memperbaiki nilai dari siswa yang di bawah rata-rata agar bisa ditingkatkan lagi. 6. Melakukan bimbingan dan konseling. Melakukan bimbingan dan konseling di kelas dengan tujuan untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi, merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang, dan untuk merubah peserta didik menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketujuh, melakukan pelatihan pada kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ini, guru berperan dalam pengembangan keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut dengan memberikan dorongan dan dukungan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Intinya yang berkaitan pada perkembangan bakat ke depannya. Fungsi guru. Fungsi guru sendiri tidak sebatas untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Guru juga harus bisa menjadi contoh dan panutan bagi murid-muridnya.
guru harus memiliki sifat sabar, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia agar dapat membimbing muridnya dengan baik. Adapun fungsi dari seorang guru adalah sebagai berikut. Satu, fungsi instruksional. Seorang pengajar perlu membuat perencanaan terkait program pengajaran, kemudian melaksanakan program yang telah disusun tersebut dengan membuat penilaian. Setelah melakukan program tersebut, guru juga harus menguasai materi yang diajarkan, strategi dan metode pengajaran yang digunakan, dan menentukan alat evaluasi untuk menilai hasil belajar siswa. Dua, fungsi edukasional. Guru sebagai pendidik di sini berfungsi untuk mengarahkan murid-muridnya untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Setiap guru perlu mendidik muridnya agar bisa menjadi seorang yang berpikir dewasa. Fungsi manajerial. Di dalam kelas, guru juga bertindak sebagai mengajar yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan sekaligus memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan kelas. Dengan begitu, guru tidak hanya membantu siswa dalam memahami pelajaran, namun juga menunjukkan cara yang efektif dalam belajar serta mengembangkan kebiasaan bekerja. Yang terakhir, ada teori pendidikan menurut ahli. Yang pertama, Lenghofer merumuskan pengertian pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang kedua yaitu teori pendidikan menurut Ibnu Muqaffar, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang merupakan santaan akal dan rohani. Yang ketiga yaitu teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, merumuskan pengertian pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerja, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelijen dan jasmani anak-anak selaras dengan dalam alam dan masyarakat. Yang terakhir yaitu pendapat dari Der Nelawati, berpendapat bahwa pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang berlangsung secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Tujuan pendidikan adalah untuk memperkaya budi pekerti, pengetahuan, dan untuk menyiapkan seseorang agar mampu dan tampil dalam suatu bidang pekerjaan tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tupoksi guru beserta regulasinya dan teori pakar pendidikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.